Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah akhir dari cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Seperti apakah itu akhirnya? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat juga buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Aries, fokus ke kartu ini. Kita akan coba lihat ya. Inilah akhir dari cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Kita juga bisa akan membaca flashback kamu ke belakang ya. Dan kita juga akan membaca endingnya seperti apa di akhir readingan ini nantinya. Bisa kita akan dengarkan. Oke, Aries, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aries, kita akan melihat di sini ada the heart. Wow, ada hati. Jadi ada ending dari sebuah cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 ini adalah ya mungkin dari segi percintaannya kamu, Aries. Kamu akan memiliki sebuah hati yang begitu sangat bahagia sekali. Atau kamu akan memiliki hati seseorang. Atau sebaliknya, seseorang yang akan memiliki hati kamu ya. Semoga ada ending yang begitu bahagia nanti akan kamu rasakan di tahun ini. Tahun 2023 ini ya. Nah, semoga aja apa yang benar-benar kamu manifestasikan selama ini itu bisa akan terwujud dan membuat hati kamu begitu sangat bahagia. Happy ending ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu juga yang single ya. Kamu akan menemukan belahan jiwa ya. Atau beberapa dari kamu yang selama ini kayak lagi berkonflik, akan ada akhir dari sebuah konflik itu ya. Oke, mohon maaf ya. Ada akhir dari sebuah konflik itu ya. Semoga aja karena di sini ada hati. Ada hati yang begitu sangat kayak berapa ya? Bercahaya sekali hati itu. Itu menggambarkan hati kamu itu kayak udah kayak lega gitu ya, kayak udah menemukan titiknya lah gitu. Oke. Nah, walaupun selama ini ya hidup kamu itu kayak ini kayak keluar semua ya di semua zodiak ya. Duel, selalu ada perubahan, tapi berputar di situ-situ aja gitu loh. Perputaran kehidupan kamu ya seperti roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas gitu ya. Kadang ada sedih, kadang ada senang gitu. Kadang ada luka, ada kecewa, ada bahagia dan lain sebagainya. Pasti selalu seperti itu. Namanya hidup ya, kita akan ditemukan dulu nih dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Ibarat kata kita saat kita melewati jalan yang jalan gitu ya, kalau jalan itu mulus pasti kita akan lengah atau lalai gitu ya, akan lupa diri. Jadi pasti pengen ngebut aja gitu ya, pengen melaju aja. Tapi kalau jalannya berlobang, jalannya berliku, pasti kita berhati-hati. Nah, jadi itu sebenarnya ada hikmah di balik semua apa yang terjadi pada diri kita. Jadi itulah, dimana mungkin di sini kamu jadi banyak belajar dari apa yang terjadi selama tahun 2023 ini ya. Dan itu semua tidak kamu jadikan sebuah alasan kamu untuk stuck terus-menerusan. Justru kamu jadikan semua masalah yang terjadi itu adalah sebagai pelajaran kamu, ya. Sehingga akhirnya ending dari kehidupan kamu itu akan bisa mencapai kebahagiaan ini. Oke? Buat Aries, itulah yang terbaca. Kita akan lanjut. Nah, ini dia. Ada the house. The house ini ya rumah ya. Nah, ini ada gambaran sebuah ketenangan. Dimana kalau kita tempat yang paling nyaman itu kan di rumah. Nah, inilah gambarannya bahwasanya kamu akan menemukan ketenangan, kamu akan menemukan kedamaian, kamu akan menemukan suatu kebahagiaan ya. Atau beberapa dari kamu Aries pernah menjalin suatu hubungan dan hubungan itu mungkin sudah hancur atau bahkan ada yang sudah menikah. Hubungan itu mungkin sudah kayak berkonflik lah, dia pergi tanpa pesan lah gitu ya. Namun akhirnya
ada beberapa dari kamu yang masih menginginkan hubungan ini, maka hubungan ini mungkin akan kembali membaik, ya. Atau beberapa dari kamu yang memang sudah lama nih merantau begitu ya, terus kamu sudah lama pergi ke luar negeri bekerja, tidak ketemu dengan orang tua ya. Jadi ada ending dari cerita ini, perjalanan hidup kamu itu di mana kamu dulu mungkin mencari nafkah ke negeri seberang gitu ya, dan akhirnya kamu membawa pulang suatu keberhasilan, suatu kesuksesan begitu. Ya, ini gambaran itu. Intinya ada sesuatu kebahagiaan yang akan kamu miliki. Oke, ini dia. Ada the scales, ini sebuah timbangan ya. Nah, kalau ini di kartu tarot, ini adalah sebuah justice juga. Seperti keadilan kah ini? Atau sebuah keputusan yang tepat harus kamu ambil di sini ya. Buat Aries, jadi mungkin beberapa dari kamu perlu untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Ya, mungkin ada juga ya beberapa dari Aries kayak dulu dilema nih atau kayak punya keraguan dalam menentukan pilihan gitu ya atau dalam mengambil keputusan. Namun akhirnya kamu mungkin lebih bijak gitu loh, karena proses-proses, yang kamu hadapi selama hidup kamu tahun 2023 ini gitu ya, ternyata itu adalah proses pembelajaran kamu atau proses pendewasaan diri kamu. Sehingga mungkin dulunya kamu yang kekanak-kanakan, itu akan menjadi bijaksana dan mulai dewasa. Ini dia, kamu akan mengalami satu keseimbangan dalam hidup kamu, ya. Ini akhir sebuah dari perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Kamu akhirnya akan mendapatkan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Oke? Buat Aries, kita akan lihat dengan kartu tarot. Sebelumnya, aku akan mulai dulu dengan kata-kata ini ya. Kata-kata yang benar-benar kayak bisa memotivasi kita ataupun apa nih yang perlu kamu lakukan begitu ya. Kita akan coba lihat Aries. Kita akan shuffle kartunya buat Aries. Ini kecil banget kartunya tapi unik ya. Oke. 3 kartu. Ya. Set yourself free. Nah, kamu akan, wah ini ada 4, it's okay. Kamu akan benar-benar kayak bisa mengendalikan diri kamu dan kamu benar-benar bisa mencintai diri sendiri. Karena di sini akhirnya beberapa dari Aries bisa tahu apa yang aku butuhkan, apa yang harus aku lakukan. Jadi mungkin selama ini kalau ada hidup kamu yang kayak stuck gitu ya, padahal kamu sudah berjuang, padahal kamu sudah berusaha, tapi tetap aja stuck, tetap tidak ada perubahan. Ya mungkin ada sesuatu yang belum kamu lakukan. Ya itu banyak ya bisa kamu dapatkan dari pelajaran-pelajaran kamu di masa lalu. Mungkin apakah kamu harus meningkatkan spiritual, apakah kamu harus menjadi orang yang lebih positif begitu ya, atau kamu harus benar-benar menjadi seseorang yang berempati, berbagi ataupun lain sebagainya. Banyak yang harus kita lakukan, mungkin perlu introspeksi diri lagi, ya begitu. Dan tapi kamu di sini benar-benar kayak udah menyadari, apa yang salah dari diri aku ya? Oh ternyata aku orang yang benar-benar kayak cuek ya dulunya. Tapi sekarang aku akan lebih berempati lah kepada siapapun gitu ya. Apalagi mungkin bersama keluarga, kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Apalagi mungkin kamu yang sudah menikah ya. Jadi ini yang kamu lakukan di sini. Oke? Ini ada collect beautiful moment. Wow, kamu akan benar-benar kayak memiliki sebuah momen yang begitu indah ya. Jadi ini menggambarkan juga ya bahwasanya kamu itu seperti ada kalanya ya kamu mereplay gitu, mengingat masa-masa dulu, momen-momen yang indah yang pernah kamu lalui. Nah, itu kamu jadikan sebuah momen di mana kamu belajar, "Oh, dulunya aku pernah bahagia ya. Oh, dulunya aku pernah sukses. Dulunya aku pernah menjadi orang yang baik," gitu loh. Ya mungkin, kamu pernah menjadi seseorang yang sukses lalu kamu lupa diri gitu. Nah, di situ akhirnya kamu jadikan pelajaran ya. Dan aku lihat di sini, kamu, akan lebih benar-benar kayak memahami lah siapa diri kamu sebenarnya, apa yang harus kamu lakukan ke depannya, ya ini dia. Lanjutnya, good thing take time ya. Kamu menemukan sesuatu yang baik gitu ya untuk melakukan apa ya, suatu usaha kamu atau udah hal-hal baik itu membutuhkan waktu gitu loh. Jadi kalau kamu belum menemukan
menemukan kebahagiaan, belum menemukan kesuksesan, ya mungkin kamu butuh proses gitu, butuh prosesnya untuk menjalankan itu. Jadi intinya tidak begitu instan, tidak gampang. Jadi itu yang aku katakan di awal ya, hal-hal baik itu membutuhkan waktu. Mungkin belum waktunya kamu menemukan ini, mungkin kamu harus banyak belajar lagi. Nah, mungkin seperti itu ya. Kita akan coba lihat lagi. Kindness is free. Kebaikan itu gratis begitu ya. Intinya gini ya, mungkin beberapa dari kamu yang menyadari kalau, "Oh, aku harus berbuat baik. Aku harus benar-benar kayak mempunyai rasa empati." Ya, karena dengan hal-hal baik yang aku lakukan, aku yakin Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat aku gitu. Ya, mungkin kamu lebih lebih apa ya, lebih menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Kamu akan menjadi orang yang benar-benar kayak perhatian, baik, dan sebagainya ya. Ini ada trust the process. Ya, kamu yakin kalau proses itu bisa kamu lewati. Dan kamu yakin proses kebaikan kamu itu ya mungkin ya berliku-liku tapi kamu bisa melewati ya. Dan karena kamu tak yakin juga kalau semua ini adalah proses kamu dalam mencapai kebahagiaan dan keberhasilan kamu ya. Ini dia, ada keyakinan dari kamu. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini? Aries. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini, dan itu bisa vice versa ya. Di sini mungkin kita akan membicarakan tentang sebuah percintaan yang kamu. Oke, buat Aries. Ya. Di sini ada zodiak, ada di Emperor ya. Sebentar, ada di Emperor, ada Aries di sini. Ada di Pisces, oke. Ada the Moon, ada Seven of Cups. Wow, ada Six of Cups. Ini ada Sword, Five of Sword, dan King of Wands ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, ada The Moon, ada Pisces. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Aries. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, kalau dari bottom of the deck, ini tentang percintaannya kamu. Ya mungkin saat ini kamu terkoneksi dengan seseorang ataupun sebelumnya, kamu terkoneksi dengan seseorang yang begitu sangat memiliki power gitu ya dalam hidupnya dia. Ya, sehingga akhirnya dia mengekang kamu. Ya, sehingga dia mungkin kayak mengatur-ngatur kamu. Ya, ya mungkin bisa saja ini orang benar-benar kayak cinta mati sama kamu, tergila-gila sama kamu, tapi ada juga beberapa dari Aries tidak nyaman gitu loh. Tidak nyaman dengan kondisi ini, ya. Tapi sebaiknya ya, kalau ada orang yang begitu posesif, itu kan kita harus bersyukur bahwasanya dia begitu mencintai kita. Nah, tentang keadaannya yang posesif atau bagaimana ya, itu kan bisalah kita rubah perlahan-perlahan ya. Mungkin kamu masuk ke dalam dunianya dia, kamu bisa mengerti dia, mungkin itu kekurangannya dia dan kelebihannya dia itu ya terlalu mencintai kamu begitu ya. Nah, mungkin ada kalanya kamu merasa kayak, "Oh, aku nggak nyaman dengan orang ini." Atau mungkin dia gitu ya. Karena mungkin kamu terlalu posesif mungkin dan dia tidak nyaman, mungkin dia meninggalkan kamu ya. Dan ternyata ya dia tidak bisa. Ada Five of Swords. Dia tidak bisa mungkin jauh dari kamu dan dia benar-benar kayak masih mikirkan kamu. Walaupun kamu dengan dia sudah terpisah gitu ya. Dia mikirkan kamu pada akhirnya mungkin seseorang ini mungkin akan kembali karena di sini ada rumah, ya. Ada rumah. Dia akan kembali ke rumah gitu ya. Dia akan kembali kepada hubungan yang seperti dulu. Karena di sini tadi juga ada aku lihat ada kain apa ya? Ini. Ini collect beautiful moment gitu ya. Ya mungkin akhirnya kamu merasakan ataupun dia, aku dulu dengan dia itu bahagia banget gitu. Dan dia itu sebenarnya baik dan dia itu begini begitu. Jadi ada momen-momen tertentu yang membuat dia ataupun kamu akhirnya ya kembali begitu ya. Semoga aja ini ada sebuah ending itu ya. Hadir di dalam kehidupan kamu. Di sini ada King of Wands. Aku juga melihat beberapa dari Aries, ini kamu ataupun dia, ya ini mungkin dia ya. Dia seperti kayak memiliki suatu keinginan yang besar gitu loh untuk melakukan pendekatan lagi dengan kamu
atau mungkin dia melakukan perubahan pada dirinya dia gitu ya, karena akhirnya dia sadar kalau kamu itu adalah orang yang terbaik bagi dia gitu. Jadi ada ending dari sebuah peristiwa ataupun perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 yang dulunya kamu berkonflik dengan seseorang. Nah, namun akhirnya dia punya keinginan lagi untuk mendekat ke kamu. Wow, luar biasa. Karena di sini ada Six of Cup. Ini ada gambaran seseorang memang yang merasa di masa lalu itu hadir lagi ke dalam hidup kamu. Karena di sini ada rumah. Karena mungkin beberapa dari dia juga merasa kalau hidup dia itu bersama kamu itu begitu seimbang. Kamu bisa menyeimbangkannya. Ya mungkin ada penyesalan gitu ya. Ternyata aku lebih suka ya dengan orang yang mencintai aku gitu. Daripada aku yang mencintai orang, ya orang itu mungkin sebenarnya nanya, sama halnya yang terjadi pada kamu saat ini. Karena mungkin dia terlalu cinta ke kamu merasa nggak nyaman lalu kamu meninggalkan dia gitu ya. Dan akhirnya ya ada penyesalan atau sebaliknya. Ya, begitu Aries. Ini aku rasakan. Akhirnya mungkin di sini membutuhkan kata maaf ataupun apa, ya begitu. Oke, di sini ada Seven of Cup. Dan akhirnya ya mungkin sih banyak ya, kamu banyak pilihan saat ini. Banyak. Endingnya itu banyak karena apa? Karena di sini ada kartu heart. Banyak orang mungkin tergila-gila sama kamu, banyak orang menyukai kamu ya. Tetapi mungkin ada pilihan itu mungkin jatuh pada dia. Atau dia punya banyak pilihan. Namun tetap hati dia itu ke kamu. Ya, ini kalau dia. Bisa saja kalau dia ya, ini energinya dia ya. Oke. Kayaknya nggak lurus-lurus, nggak enak mata memandang. Di sini ada The Moon. Dia benar-benar kayak merindukan kamu sangat-sangat luar biasa sekali nih. Ya, dia itu kayak berhasrat sekali ingin ketemu kamu, ingin bersama dengan kamu, ya, ingin menjalin hubungan lagi dengan kamu, ingin kembali ke kamu. Nah, ini dia. Benar-benar kayak merindukan sekali. Merindukan bulan itu bagaimana caranya itu ya? Bagaimana rasanya kalau merindukan bulan ya? Ini dia. Oke. Nah, ini benar-benar kayak dia itu kayak aku tuh pengen dia menjadi orang yang berbeda, tidak seperti dulu lagi ya. Itu bukannya dia merubah semua tentang dirinya dia mungkin datang ke kamu itu dengan versi terbaiknya dia gitu ya. Karena mungkin di sini tidak ada perubahan awalnya. Namun akhirnya dia pengen merubah semuanya, akhirnya ya semua kembali pada habitatnya gitu ya. Maksudnya itu semua kembali kepada masa-masa di mana kamu pernah bahagia bersama dia. Semoga aja ya. Amin. Nah, ini Aries. Ini aku baca ya dari energi kamu ataupun dia. Nah, kita akan coba lihat seperti apa endingnya. Jadi mungkin endingnya itu ya, walaupun banyak masalah yang sudah kamu hadapi, banyak orang yang silih berganti gitu ya, datang dan pergi ya. Dan itu juga merupakan satu pembelajaran bagi kamu atau kamu jadikan sebuah ilmu yang bermanfaat sekali gitu ya. Jadi kamu lebih bisa selektif, bisa lebih waspada gitu ya. Bisa lebih kayak tahu nih apa yang aku butuhkan begitu. Oke. Aries, kita akan coba lihat seperti apa endingnya di sini buat Aries. Oke, satu lagi. Nah, ini juga terbaca ada emotion are running high. Wow. Supermoon ini, supermoon ya. Bulan yang begitu kuat di sini ya. Bulan yang bagus sekali. Jadi ada emosi kamu yang begitu sangat menggebu-gebu saat ini. Artinya mungkin kamu ada semangat gitu ya untuk bisa merubah diri, merubah keadaan. Jadi kamu tidak seperti dulu lagi gitu yang dulunya penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan ya. Mungkin sempat kamu kayak ingin menyerah gitu. Tapi akhirnya kamu memiliki sebuah kekuatan yang benar-benar kayak ya apa ya, tidak kamu sangka dan tidak kamu duga. Semuanya itu kayak terjadi begitu saja ya. Oke, ini buat Aries. Nah, untuk selanjutnya ya mungkin ya ini juga menggambarkan ada walk through your fear, new moon in Scorpio. Kamu merasa pernah ya ada ketakutan dalam diri kamu, tapi kamu bisa mengatasinya. Kamu akan bisa mengatasi ketakutan kamu ini. Seakan-akan ya mungkin tentang seseorang ya, tentang cinta kamu di mana seandainya gitu ya, kalau aku kembali sama dia, apakah dia ingin berubah atau nantinya tidak terjadi lagi hal seperti dulu? Nah, mungkin begitu. Tapi beberapa dari Aries, ini aku melihat ada kenyamanan. Mungkin ada beberapa dari Aries juga kayak berhasil nih dengan hubungan kamu dengan masa lalu.
Ya mungkin masa lalu ini dulunya meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia mungkin karena faktor itu tadi gitu loh, karena keposesifan dia atau terlalu mencintai. Nah itulah, kalau kita terlalu mencintai, jadi ya jadinya benci gitu. Tadi kalau terlalu benci ya akhirnya jadi cinta begitu ya. Nah ini, ada a time for healing, balsamic moon. Ini waktunya kamu untuk menyembuhkan diri kamu. Jadi ada akhir dari sebuah perjalanan hidup kamu di mana akhirnya kamu bisa sembuh dari semua keadaan itu. Arti kata akan ada fase baru ya di sini. Ini juga ada luck is on your side, new moon in Sagittarius. Arti kata keberuntungan itu akan berpihak kepada kamu. Jadi ini ending dari sebuah perjalanan hidup kamu ya, dari cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Pada akhirnya kamu akan happy, akan beruntung ya, akan memiliki apa yang memang harus kamu miliki. Ya, semoga aja ya, Aries. Oke. Nah, mungkin inilah yang bisa aku bacakan buat Aries. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Semoga di sini kamu akan menemukan pesan-pesan positif. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.